Dikelilingi oleh perbukitan hijau yang membentang panjang, kota ini menawarkan pemandangan alam yang begitu menenangkan. Tempat di mana keindahan alam berpadu harmonis dengan tradisi lokal yang memikat hati. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap langkah membawa petualangan baru. Wamena tak hanya cantik, tapi juga memikat. Ikuti arah dari Papua Pegunungan. Oke, hari ini kita akan mulai perjalanan menuju Wamena. Kita pesan taksi online dulu nih dari Padang Bulan ke Sentani. 2 menit lagi datang ininya drivernya. Dari Jayapura saya melanjutkan perjalanan ke Bandara Sentani. Hanya sekitar 1 jam dari kediaman Dipvano di Padang Bulan. Setibanya di bandara, saya langsung check-in dan drop bagasi. Oke, tadi kita udah beres check-in. Terus karena belum makan, kita beli ini roti sama beli tahu. Harganya mahal. Ini 15.000. Tahu 11.000. Ya, namanya juga di dalam bandara. Tapi gimana kalau harga makanan di Wamena, Bang? Lebih nanti ya? Kita cek ya. Yang nasi kuning di sini 10.000 mungkin saya 25.000. Kita cek nanti. Sentani memang menjadi gerbang penerbangan utama menuju Wamena, jantung pegunungan Papua. Penerbangan jadi pilihan utama dibandingkan jalur darat yang bisa memakan waktu berhari-hari karena beberapa ruas jalan masih rusak. Dengan maskapai Trigana Air, kami melintasi di atas Danau Sentani yang indah, lalu berlanjut mengarungi pemandangan pegunungan Papua yang cantik. Setelah 1 jam, terlihat hamparan lembah Baliem di bawah dengan sungai-sungainya yang meliuk di antara bukit-bukit. Tak dapat dipungkiri, kota ini sungguh sangat cantik. Akhirnya kami mendarat dengan selamat di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, dan petualangan pun segera dimulai. Udara dingin dan hawa sejuk pegunungan langsung menyambut saya saat mendarat di Wamena. Ikon suku Dani yang berdiri kokoh menjadi landmark khas Bandara Wamena, memberi kesan pertama yang begitu otentik. Saat mengantri di dalam bandara, tak disangka saya bertemu dengan Bang Fajar, kawan lama yang pernah membantu perjalanan ke Lana Bentala di Sumatera Barat. Sedangkan di luar, orang tua Dipvano sudah menanti. Kita udah nyampe Bandara Wamena, akhirnya sampai juga di The Last Paradise versi pegunungan. Di sini surganya pertunjukan budaya, alam yang cantik. Terus hari ini kita dijemput oleh bapaknya Divan, warga Wamena asli dari Tiong. Terima kasih sudah membantu dan mengamankan kami. Seru pokoknya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke rumahnya. Rumahnya dekat saja, di dekat bandara. Ini kita pakai double cabin lagi. Terus ya seru sekali. Tadi bertemu Bang Fajar juga di dalam bawa tamu. Let's go. Jadi sekarang kita di Wamena akan singgah di rumahnya Divan. Dan tahu nggak, rumahnya tuh di samping bandara. Ini tadi kita mendarat di sini nih. Ini bandara di pas sebelah. Tuh pesawat. Ini bandara, terus Divan rumahnya sebelahnya. Deket banget. Halo. Udah lama nggak pulang ya? Lama sih Ali. Belum tahu aja gitu. Ini dulu salam. Kumbi. Kumbi.
Ambil tadi. Sesampainya di rumah Difan, saya langsung disambut hangat oleh keluarganya dengan salam sapa khas. Wah, 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 Nagor wah, wah, wah. Sebuah ucapan terima kasih yang sekaligus merupakan sambutan selamat datang. Difan sudah lama tak pulang ke Wamena dan Tiom karena ia bekerja di perusahaan tambang di Timika. Kini ia kembali sekaligus menemani saya ke kampung halamannya. 1999. Ini. Iya. 1999. 2009 masih sekolah. Iya. 1999 baru bangun. Tapi sudah ada bandara di sini. Sudah ada. Dulu saya di guru SD di daerah Yaukimo. Itu daerah terpencil. Sekarang guru juga. Sekarang sudah pindah di kantor. Gaji saya satu bulan itu 93.000. 93.000. 93.000 itu hasil bangun rumah. Jadi Dipa dengan dia punya kakak di atas mau bongkar rumah, tapi saya bilang ini termasuk gaji kecil bangun, jadi aset dari orang tua. Jadi kalau Dipa mau bangun bisa sebelah atau di belakang. Ini kenangan dari orang tua. Kalau misal tiba-tiba Tuhan panggil saya pergi ya. Ini aset tetap begitu. Saya kasih tahu anak-anak begitu. Iya. Tapi di Japura itu baru bangun, di Lanijaya ada baru bangun juga. Oh, yang Tapi di Tiong. Iya, di Tiong. Iya. Wamena ini rumah lama, biar sudah. Kasih tinggal begini. Tak lama setelah kedatangan saya, Miron, kawan yang sudah saya kenal lama di media sosial, tiba. Ia adalah seorang konten kreator dari Wamena yang kini mengelola usaha foto dan juga videografi di Jayapura. Menariknya, Miron baru saja tiba ke Wamena via jalur darat. Gokil. Pikir saya betapa beraninya dia menempuh perjalanan itu. Pertemuan ini menambah semarak suasana dan saya yakin bersemangat untuk menjelajahi keindahan dan keunikan lembah Baliem Wamena bersama mereka. Hari ini kita dimasakin. Apa ini, Bang? Apa namanya nih? Harus sama ikan kuah kuning. Ini ikan kuah kuning yang biasa sama papeda di rumahnya Difan sebelum kita keliling Wamena. Difan langsung mengajak kami semua untuk makan yang sudah disiapkan oleh Mama. Ikan kuah kuning menjadi menu makan siang kami. Setelahnya kami langsung diajak untuk menikmati Wamena. Saya melintasi pasar rakyat di Wamena. Di sana deretan penjual dengan senyum ramah menjajakan hasil alam dan kerajinan lokal. Pasar misi. Dan tak lama kemudian kami tiba di lembah yang cantik. Mengunjungi lembah ini adalah sebuah perjalanan menuju masa lalu yang menyimpan kebijaksanaan lokal dan keagungan alam yang tak ternilai. SMA di Malang. Nje, Bisa bahasa Aku- Jawa gak? aku di Malang Batu. Iso. Iso. Asik. Asik. Cok. Iya, Cuk. Makanya aku le di Jawa itu ngomongnya jancuk kap. Lupa. Sampai di spot pertama di Wamena. Ini menemukan bukit-bukit hijau, tapi di sana ada longsoran. Kata Bang Miron, Bang Difan tadi namanya tanah longsor. Ini bagus banget. Mudah-mudahan ini tetap terjaga, tetap asri seperti ini ke depannya. Ya kalaupun ada pembangunannya yang ramah lingkungan. Terus itu berlayar-layar, terus dikelilingi pegunungan, itu di sana ada pelangi. Keren sekali. Sesampainya di hamparan berbatu, saya berdiri menghadap tebing hijau menjulang, di mana di tengahnya terdapat longsoran bebatuan besar. Miron dan Difan, dua teman lokal yang menemani perjalanan ini, menyebut tempat ini sebagai tanah longsor. Tempat ini konon menyimpan banyak cerita menarik. Mungkin hanya terlihat lebih unik saja gitu kan, ada terlongsor terus kayak terlalu besar begini tempatnya, baru kayak longsor dia sering turun. Menurut masyarakat, orang-orang tuh bilang itu kayak tempat sini dia akan longsor kalau misalnya kayak dari orang-orang datang mau ambil batu di sini atau ambil kayu bakar, baru
kita dari masyarakat setempat minta uang atau minta bayaran, itu pasti longsor akan turun gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya macam orang dari kampung saya sebelahnya yang minta uang atau menagih uang ketika dia ambil batu, longsor dia akan lari ke arah sebelah sana. Tapi kalau ketika orang datang ambil, dorong tidak minta uang, tidak akan Aman. longsor, aman. Jadi karena menurut yang saya dengar itu bilang karena bagian dari sebelah sana mereka minta uang banyak, terus kayak ketika orang ambil batu, ambil kayu dong tagi-tagi, longsornya semakin mengarah ke sebelah sana. Oke. Di sebelah sana tuh pohon-pohon mulai tumbuh besar gitu. Setelahnya, kami melanjutkan perjalanan ke dataran yang lebih tinggi untuk menikmati panorama tanah longsor, lembah Baliem, dan kota Wamena dari ketinggian. Mobil kami melaju di jalan pegunungan yang penuh pesona, melewati aspal, tanah, dan bebatuan dengan pemandangan bukit-bukit hijau menjulang di kiri dan kanan. Kelas, welcome to Papua. Keren sekali kamu. Berikan. Keren sekali. Hormat, terima kasih. Begini sudah. Gak menyangka ya. Di sore yang cerah, kami berhenti di Liwaren. Matahari memancarkan sinar hangat, menyinari dinginnya udara Wamena, seolah memeluk lembah di bawah sana. Jadi kawan-kawan, tadi habis dari puncak di atas sana, diajak keliling ke bukit-bukit itu. Ini di tengah jalan kita ketemu spot lagi. Apa ini nama spotnya, Bang? Kita nemu spot lagi, view-nya langsung ke bukit tanah longsor yang tadi kita di bawah sana. Sekarang kita di atas sini. Lihat, sana keren banget. Kebayang nggak footage Papua ini bakal mengguncang Indonesia? Wow! Ayo kita ke sana. Kami berjalan menyusuri bukit, dan di hadapan kami tersaji pemandangan indah tanah longsor dari perspektif baru. Sungai Baliem mengalir jelas di kejauhan, dan kota Wamena tampak seperti permata di tengah alam liar. Waktu seolah berhenti saat kami duduk memandang hamparan lembah Baliem, menikmati pemandangan sambil menanti matahari perlahan terbenam. Wamena benar-benar terlihat luas, sebagian besar wilayahnya masih ditutupi hutan lebat dan aliran sungai yang berkelok-kelok. YouTuber kita. Selamat malam. Ini dia. Aduh, bagaimana nih orang Bandung ini? YouTuber kita. Selamat datang di Papua. Akhirnya datang. tiba juga. Gini. Tidak bunyi. Gimana, sehat, Bang? Lumayan. Sedikit flu. Ini kah? Festival kah? Bukan festival sih banyak kerja, tapi bisa ikut festival besok. Ayolah, sama-sama kita. Wah, gas. Bagaimana Ron? Gas toh? Mereka gas. Ah, gas. Saya besok saya ikut. Kamu jangan pamer kamera mahal. Malam itu, Kahar, Ale Wild akhirnya bergabung dengan kami. Kolaborasi ini kan yang kalian tunggu, dan kini saatnya tiba. Di rumah Deep Fun, kami berkumpul menikmati papeda yang sederhana namun begitu lezat. Ditemani suasana hangat yang penuh keakraban. Momen seperti inilah yang selalu saya nikmati, duduk bersama kawan-kawan, tertawa dan berbagi cerita. Kebersamaan berlanjut saat kami pindah ke sebuah kedai kopi, bertemu dengan kawan-kawan lain dari Wamena. Oke, jam 9 pagi hari ini. Sudah siap-siap tadi jam 8 mandi. Dingin sekali seperti di Lembang. Terus sarapan pagi tadi ikan kuah kuning, enak banget. Terus sekarang pagi-pagi langsung loading barang untuk keperluan syuting bikin konten di Festival Lembah Baliem. Ini Wamena sedang dikelilingi kabut tebal. Ih, keren banget.
Ini kita akan jemput kawan-kawan, ada Miron, ada Max, ada Kahar. Kita akan sama-sama pergi ke acara. Semoga semua acaranya terdokumentasikan dengan baik dan bisa memuaskan, dan kawan-kawan yang tidak bisa datang bisa melihat melalui video yang bisa kami buat untuk kawan-kawan. Hormat. Bagaimana tim? Aman? Aman, aman, aman. Gimana? Sudah siap? Siap. Tonggas Wamena, Festival Lembah Baliem. Gas. Hari kedua di Wamena, kami awali dengan mengunjungi rumah Katarsi, seorang fotografer sekaligus jurnalis yang saya kenal melalui media sosial. Iya. Bosi limo. Birunya langit mengiringi perjalanan kami siang itu. Panas terik berpadu dengan sejuknya udara Wamena menjadi bumbu penyedap petualangan kami. Deretan perbukitan mengelilingi jalan yang kami lalui. Kampung demi kampung pun mulai terlihat di sepanjang perjalanan. Hari ini kami ingin melihat salah satu tempat atau lokasi unik di bumi Papua. Oke, kita sampai di destinasi pertama di Aikima, wisata pasir putih. Jadi kawan-kawan, di sini tuh kalau biasanya kita melihat pasir putih di pantai, sekarang di Wamena ada pasir putih tapi di pegunungan. Ini di belakang saya tuh, bebatuan, terus pasir-pasir putih. Nanti spot yang bagusnya katanya ada di atas. Kita nanti sedikit trekking dari parkiran, naik ke sana mungkin ya cuman 15 menit, 15 sampai 20 menit lah ke atas. Tapi ini panas sekali. Nanti kita trekking ke atas, ngedrone sedikit bareng pasukan-pasukan kakak-kakak dari Wamena. Hormat. Perjalanan menuju tempat ini dapat ditempuh sekitar 15 menit dari kota Wamena. Sebuah hamparan pasir putih pada sebuah lembah tanpa laut dan air setetes pun. Sebuah kondisi geografis alam Papua yang sebenarnya masih belum dapat kami pahami dengan nalar. Masyarakat setempat menyebut tempat ini sebagai pasir putih. Jadi ini kita ada di salah satu tempat destinasi yang ada di Kota Wamena. Tempat ini tidak asing lagi buat teman-teman di seputaran wilayah Papua. Ini adalah di kampung Aikima di Pasir Putih Wamena. Saya terakhir datang ke sini tahun kemarin dan ini waktu kecil boleh. Dulu saya sering ke sini, tempat main kami di sini. Dan Waktu kecil ya? Waktu kecil. Dan setelah saya kembali ke sini hari ini, banyak sekali perubahan. Tempat ini sudah dikelola dengan baik. Jadi saya harap memang tetap terjaga seperti begini. Dan terima kasih juga buat Bang Arsal yang sudah datang berkunjung ke tempat ini. Yang awalnya Bang Arsal cuma share beberapa orang dari Jakarta punya foto, akhirnya juga Abang Arsal sampai di tempat ini. Kondisi alam di tempat ini sebenarnya penuh bebatuan dan berada di salah satu sisi bukit berumput hijau yang mengelilingi lembah Baliem. Hal ini membuat pasir putih tampak begitu mencolok bila dilihat dari udara. Kumpulan batu karang pun terlihat menyembul di atas permukaan pasir yang menjalar hingga ke punggung bukit. Pasir putih di sini mempunyai tekstur selembut pasir pantai dan terasa asin. Kami semakin yakin karena menurut informasi warga sekitar tidak jauh dari tempat ini juga terdapat sebuah sumber air yang menghasilkan garam. Jadi kalau menurut saya kemungkinan ini kan jenis bebatuan. Jenis batuannya seperti ini di dalam. Jadi ketika dia mengalami pengikisan, jadi butiran-butiran pasir berwarna putih seperti ini. Ini kan tidak jauh berbeda warnanya. Seperti ini. Jadi kemungkinan pasir putihnya ini berasal dari jenis batuan yang di sini yang mengalami pengikisan seperti itu. Menurut kawan saya di sini, warga lokal Wamena, keberadaan pasir putih di wilayah Lembah Baliem ini tidaklah mengherankan. Lembah Baliem ini dulunya danau besar. Kalau tidak salah namanya Wio. Jadi pasir putih ini sisa peninggalan danau Wio tadi. Kekayaan alam Papua memang penuh misteri. Dan perjalanan ini menjadi kesempatan langka untuk menyaksikan langsung warisan alam yang tersimpan di dalamnya. Kerjaan kita setiap malam adalah
mencari sinyal. Katanya di sini ada yang punya Starlink, jadi kita mau numpang internetan di rumahnya Bang Stefanus Tarsi di daerah MMF ya? Apa? MAF. Di daerah MAF. Jadi kita akan numpang internetan di Wamena Kota karena jaringan di sini walaupun 4G tapi menipu ya. 4G-nya 4G gadungan di sini. Jadi kita akan mencari sinyal buat update-update hari inilah. Akhirnya bertemu sinyal. Ini Starlink, ini yang punya Bang. Gak apa-apa kah Bang? Aman. Ini kawan-kawan menunggu updatean kita pastian. Jadi kita sudah dapat internet nih dari Starlink di rumahnya Bang Stefanus Tarsi. Ini di sini karena dingin, kita nongkrong di luar. Bang Vano bikin perapian sambil kita yang lainnya pada ngedit. Mantap, koneksi lancar. Kehidupan sehari-hari di sini penuh warna. Meski terkendala sinyal yang terbatas, setiap malam setelah menjelajahi keindahan lembah Baliem, saya selalu singgah di rumah Katarsi untuk mengakses internet, sekaligus melakukan backup data rekaman perjalanan saya selama di sini. Kayaknya orang yang buat konten di Wamena itu Jarang ya? Oh banyak. banyak, tapi hidup karena mungkin terhambat jaringan, susah produktif di sini. Menurut saya, pandangan saya. Tapi jaringan memang sama sekali nggak ada ya? Sama sekali ada, cuman susah sekali. Tuhan sekali. Iya, Lemah, kayaknya lemah. dibatasi. Karena saya pikir saya juga rasa kayak di sini jalan-jalan buat konten, tapi ya susah produktif, mau posting, mau ini. Ya itu salah satu jalannya harus ke Jayapura dulu baru posting. Tapi saya pikir kalau macam harus balik ke Jayapura kayak momennya itu kayak tidak dapat, sudah kelewat tuh. sudah kelewat. Makanya itu terhambat teman-teman yang suka buat konten di Wamena. Padahal di Wamena, orang yang hidup di Wamena, khususnya konten kreator, harusnya produktif. Alamnya sudah sangat Ya. bagus ya. Bagus. Cuman ya itu terhambat produktif karena salah satu faktornya adalah jaringan. Solusinya apa Bang? Beli wifi sendiri? Starlink tuh. Iya. Solusinya ya beli Starlink. Cuman ya ini kan sudah di provinsi, toh saya pikir harusnya ya itu sudah harus tanggung jawab pemerintah daerah. Kayak gitu. Mudah-mudahan setahun 2 tahun ke depan ya. Ya, mudah-mudahan sekali. Dengan datangnya Bang Arsal juga datang ke Wamena, itu juga sudah tahu kalau kesah orang-orang konten kreator di Wamena, khususnya di Wamena. Seperti begitu.